Dikira belum nyala itu tadi udah. Ya, oke bang, gimana? Jadi kan waktu saat pendaftaran kan ada wawancara. Itu isi wawancaranya apa aja biasanya? Untuk wawancaranya itu kemarin ada beberapa ini sih bang. Ada beberapa kategori kan. Kategori itu? Nah, yang pertama ada bidang dari budaya, ada pariwisata, bidang keagamaan, dari psikolog, dan terakhir dari sesi bahasa. Kalau yang budaya itu apa aja yang biasa dibahas? Budaya ditanya terkait apa yang kamu tahu terkait makna tabir-tabir, apa itu 10 salam. Tabir gimana nih? Yang warna tabir ada warna merah, warna hijau, warna hitam, terus warna putih. Oh itu masing-masing warna dijelaskan? Ya, apa makna dari warna tabir-tabir itu? Terus di kebudayaan kita juga dites bahasa bang, bahasa daerah Susalam. Itu bahasa daerah. Susalam kan banyak tuh bahasa daerahnya kan. Ada bahasa Pak, apalagi bahasa Aceh kan ada juga, bahasa Singkil. Itu bahasa apa aja yang bisa dites? Saya sendiri kemarin nih di tesnya bahasa Boang. Bahasa Boang. Boang sama Pak kan hampir sama ya? Iya. Gimana contohnya? Jadi Contoh dong. kemarin tuh contohnya saya hendak pergi ke sekolah. Baku gitu? Itu bahasa Indonesianya. Terus ditranslate ke bahasa itunya kan, bahasa Boangnya. Saya bilang aku lako laos mi sekolah. Aku lako laos mi sekolah. Enggak rupanya langsung misalnya kuning kabar di enggak gitu dia ngomong langsung enggak dipakai bahasa. Lebih ke ini sih bang, kayak ngetes dibuat satu sentence kalimat gitu. Gimana cara kita ngubahnya ke bahasa etnis Singkil gitu. Oh itu udah kayak ujian bahasa pula jadinya ya. Jadi nggak lebih ke, bukan kayak seperti daily conversation, nggak kayak gitu. Berarti udah kayak TOEFL dong? Lebih ke arah TOEFL listening kan? Gimana cara buat subjek predikat objek bahasa Indonesia nanti dialihkan ke bahasa. Itu ada standar kan TOEFL ada 450 lewat. Ini ada. Wah. Abang bisa bahasa apa nih bang? Sebut salam. Bahasa apa yang mau nih? Banyak bahasa kan? Iya bahasa apa yang mau? Katanya nih bahasa sebut salam Jawa ada. Jawa nggak bisa. Aceh. Papa. Ayo bahasa Bapak bisa. Alas. Etnis Singkil. Kalau nggak wawancara kita pakai bahasa Bapak aja. Boy. Kuning tabain. Asal main kita kan. Setuju penonton? Presenternya kaku juga masalah. Kuning. Malah kaku, tapi agak kurang cituk karena. Apa nih bang? Karena nih gue perbendaharaan kata agak kurang cituk. Ada bahasanya penting boy, saling memahami. Enggak cocok itu. Kan intinya bahasanya kadi abang sampaikan, kadi kami sampaikan. Gue ngerti ya, mau bahasa. Malah setuju kali siduk kalau yang ngerti, enggak sahi bahasa ini. Tapi aku gak susah mencituk, soalnya gue tuh pakai kan bahasa gen. Oke. Kunen, tolek pakai bahasa. agak susah aku ngomongnya jadinya. Berhubung kita kan baru melewati Oktober kan bang. Baru pahlawan. Jadi ya udah kita ke NKRI aja. Merah putih. Kembali ke Sumpah Pemuda ya, berbahasa satu ya. Satu bahasa. Bahasa apa itu? Bahasa apa? Bahasa apa itu coba? Bahasa apa itu? Berbahasa satu. Ada 3 bunyi dari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ada 3. Putra Putri. Indonesia pertama, Bapak berbangsa. Habis itu apalagi? Siap berbangsa. Kan kita yang nanya. Jawab. Pertama berbangsa. Habis berbangsa apalagi? Baru berbahasa satu. Yang terakhir bahasa apa lagi? Indonesia. Yang terakhir bahasa apa lagi? Apa yang terakhir itu? Kami tanya abang yang ketiga apa? Lupa gua apa yang terakhir itu. Apa ya pak? Bertumpah darahnya satu darah Indonesia. Itu di edisi Sumpah Pemuda. Kayaknya mumpung edisi Sumpah Pemuda kan, jadi udah bahasa Indonesia. Biar juga penonton di sini semuanya bisa tahu lah kan bang, apa yang akan kita sampaikan. Oke. Karena mungkin di sini penontonnya dari berbagai daerah nih bang. Iya. Subuh Salam aja kan, mungkin dari Singkil. Ini kan kalau di Subuh Salam ini kan bukan semuanya tahu bahasa kampung juga. Kan kita etnisnya sini gabung semua. Jadi sebagai pemersatu kita pakai bahasa Indonesia. Itu dia bang. Itu bijak kali deh itu tahap asal keluar aja dari mulutku tadi itu nggak tahu apa gini lah. Oke uti. Itu oke uti itu apa sebenarnya? Kalau di tempat lain kan duta wisata. Ini kenapa harus namanya oke uti? Kenapa nggak pakai nama lain? Karena Subuh Salam itu dia pengen berbeda bang, pengen yang unik gitu. Contohnya Aceh kan, Aceh banyak nih dari 23 kabupaten kota. Lebih dari 10 kabupaten kota itu menggunakan nama duta wisatanya adalah Agam untuk laki-laki, Indong perempuan kan. Nah sayangnya dan juga uniknya Subuh Salam itu nggak mau sama bang. Jadi mereka lebih memilih. Jangan dulu, Gayo beda juga kok namanya. Makanya kan salah satunya nih. Oh iya salah satunya. Oke lanjut. Karena juga kita kota paling bungsu kan dari 2 kota di Aceh.
Akhirnya kita memilih lah, namanya adalah duta wisata untuk laki-lakinya Oge, duta wisata untuk putrinya si Uti tadi ya, Uti. Di Subuh Salam juga biasanya kan orang-orang Subuh Salam biasanya sehari kan pakai bahasa Oge dan Uti. Secara bahasa ini Oge kayak refer ke abang atau saudara laki-laki, dan Uti lebih refer ke kakak perempuan atau saudara perempuan. Oh, berarti sebagai kakak perempuan lah Uti tadi ya. Sebutan dalam bahasa etnis singkil tadi lah, Oge dan Uti. Bentar, ini kok lari ke etnis singkil? Apa hubungan sama Subuh Salam? Kan Subuh Salam merupakan pemecahan ya, pemecahan kita tahu pemecahan, tapi kan di Subuh Salam kan ada juga nggak etnis singkil juga. Susah kali aku milih bahasanya ini. Aduh. Karena masih live tadi enggak? Masih live? Masih. Habis kita kayak mana lah bahasa aku buat nih. Harus Karena diubah. Bang, kalau misalnya gini, bagi masyarakat kita itu masyarakat yang nggak boleh sombong kan, atas sejarah. Nah, melihat dari sejarah itu, Subuh Salam nggak jauh-jauh dengan pemecahan dari Aceh Singkil. Iya, pemecahan Dan Singkil. ternyata berasal dari sejarah lagi Bang. Ada kerajaan Si-16 namanya. Iya. Ada Oh, itu aku tahu 8. itu. Ada 8 itu daerahnya berasal dari Subuh Salam. Ada 8 di daerah Rimo Aceh Singkil sana. Sehingga kita pemekaran Subuh Salam ke Singkil ini menganut dari kebudayaan Aceh Singkil dulu. Bentar. Tadi kan ada katanya 8 dari Subuh Salam. Kerajaan itu. Kenapa? Sebutannya ada kerajaan Si-16. Si-16 kan ada yang dari Subuh Salam juga. Kenapa nggak dari etnis Subuh Salam aja? Kan dia udah ada kerajaannya sendiri. Jadi hasil dari musyawarah dan juga hasil dari keputusan dari pihak pemerintahan kerajaan dulu Bang. Oh iya, ini balik. Jadi agak panjang sih pembahasan itu. Dari hasil dari pembahasan 8 kerajaan dari 19 ini tadi, masing-masing 8, sehingga dibutuhkan adanya penyebaran Aceh Singkil masyarakatnya, pindah ke Subuh Salam, walaupun sekarang jadi Kota Madia, tapi nggak jauh-jauh dari etnis Singkil Bang. Makanya juga setiap ada acara pernikahan, kita nggak jauh-jauh kan dari tabir. Iya. Jadinya kalau misalnya masuk ke motif daerah nih di MAA sendiri, ada motif namanya motif bunga rekepun. Abang tahu kebun apa? Enggak tahu tuh. Bunga kangkung. Kurang tahu tuh bunga kangkung. Baru ada rama-rama. Dan juga masih ada sangkut pautnya terkait bunga kapur di dalam motif kebudayaan Subuh Salam. Nah, itu semuanya menyangkut karena ada etnis Singkil tadi. Oh, di situ dia intinya ya. Istilahnya kayak abang dan adik atau ibu dan anak karena masih saudara. Jadi masih ada kemiripan. Oh iya. Baru ini. Oge Uti ini kan bukan generasi kalian aja. Iya. Kapan mulainya Oge Uti ini? Tapi sebenarnya ini bukan ke kalian sih, tapi mana tahu kan kalian tahu mulai Oge Uti itu dari mana? Oge Uti ada sejak tahun 2011. Baru aja ya, baru berdiri Salam ya. Jadi kami generasi ke-9. 2011, 2012, 2013, 2014 itu kosong. Itu kosong kenapa? Maksudnya nggak ada perwakilan dari Subuh Salam. Nggak ada dicantumkan. Kenapa? Waktu masa 2014 itu mungkin dari ini sih Bang, ada kesepakatan dari persiapan yang mungkin mepet dan juga kesepakatan dari lebih ke teknis ya, itu masalah teknis yang atas-atasan lah itu ya. Lebih teknis di mereka akhirnya mungkin memutuskan 2014 yaudah Subuh Salam kosong dulu. Dan tahun 2020 karena corona jadi kosong. 2021 diadakan kembali. Oge Uti tadi ya. Gini lah, Oge Uti ini kan gini aja. Gimana? Aku nata bahasa ini gara-gara live susah kalian nata bahasanya. Harus kusaring satu-satu. Santai ya Bang, kan kita bukan nyantai kan. Enggak, masalahnya kalian lagi live ini. Sapa dulu ya Bang. Enggak, masalahnya kalian kan lagi live. Kalau kami kan presenternya dulu ya. Udah, kita harus milih bahasa yang bagus kan, nanti salah naik kita lagi. Masyarakat bisa menilai Bang. Iya. Iya, masyarakat bisa nilai, tapi kan bahasanya harus kita kontrol juga. Aduh. Gimana tuh? Gini. Pelan-pelan, tren apa dulu? Ini kan kalian kan ada kemarin waktu apa namanya? Persyaratan pemilihan itu apa aja sebenarnya? Bukan persyaratan yang ada di Instagram yang kita tahu ya. Untuk kalian sendiri apa yang sebenarnya kalian siapkan untuk mendaftar Oge Uti ini? Lebih kepada personal kalian sih. Mungkin dari Uti duluan. Pribadi saya lebih menekankan bahasa asing. Bahasa asing, seperti bahasa Inggris. Yep. Dan bahasa daerah. Karena waktu interview pertama, saya dites bahasa daerah dan bahasa Inggris juga. Jadi saya menekankan bahasa asing. Dan menurut saya bahasa asing itu nilai yang untuk bisa mengedepankan nilai saya gitu. Jadi saya lebih menekankan bahasa asing untuk persyaratan masuk Oge Uti. Itu untuk persyaratan dan ditekankan ya. Untuk Oge sendiri
Wih, Oge gue panggilnya, aduh. Agak berat ya, Oge gitu kan. Kelihatan tua nggak sih Bang Oge? Enggak lah ya, masih muda lah ya. Kalau Kalau Oge Dika sendiri mana Bang? Kalau mau minum aja nggak apa-apa, santai aja. Kalau Oge Dika sendiri sebenarnya ini Bang, kalau misalnya bahasa daerah karena memang dari kecil sampai sekarang besar tinggal di Penanggalan, kan, salah satu kecamatan Subuh Salam. Jadi bahasa daerah Subuh Salam udah bisa lah. Paling lebih ke arah karena backgroundnya dulu di bidang pendidikan, maksudnya S1-nya juga di luar di Pulau Jawa di Malang. Jadi agak sedikit kurang tahu gimana sih sebenarnya sejarah di Subuh Salam. Oh ya, penggalian sejarah Subuh Salam lagi ya. Akhirnya dari situ ya udahlah, persiapannya adalah pengen tahu gimana Subuh Salam ini. Apa sebenarnya spesialnya Subuh Salam, wisata apa aja yang bisa kita jual keluar terkait wisata Subuh Salam ini, dan bagaimana mekanisme seperti pendapatan masyarakatnya, aspek dari ekonominya, itu bagaimana di Subuh Salam, lebih ke dalam itu sih Bang. Enggak, pendapatan masyarakat itu dikaji juga untuk OGUT ini? Sebenarnya enggak, tapi lebih ke pemahaman critical thinking pribadi aja. Oh, itu untuk pribadi aja. Kirain nanti waktu di sana ada masalah kajian juga. Karena kok di provisi kan ditanya Bang. Oh, ditanya juga perekonomian masyarakat Subuh Salam itu gimana sih? Karena ada yang mengira di provinsi Subuh Salam ada listrik nggak gitu. Jadi kan kita sebagai putra daerahnya, hello kota loh ini begitu kan. Makanya, apa fungsinya? Aku di Banda Aceh kemarin mahasiswa Bang. Nanti tugas apa nih? Belum tersampaikan nih tugas-tugas mahasiswa yang di Banda Aceh. Capek-capek aku jadi DPM kemarin di sana, nggak ada fungsinya Bang. Apalagi DPM kan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa sebagai legislatifnya kan. Harus bisa susah itu. Enggak, kalau misalnya ada yang nanya kayak gitu itu kayaknya orangnya berbangun. Tapi kita soalnya kalau Subuh Salam untuk di Banda Aceh sendiri udah punya nama. Kalau ada orang nanya gitu mungkin baru bangun dia. Mungkin barangkali kebanyakan tidur. Mungkin barangkali dia ingin dekat dengan kita Bang. Jadi nggak tahu bahas topik apa ya udah. Jadi kita nyeleneh kali. Kan sok kenal kayak gitu. Bisa aja Bang. Enggak, dia kan kayak gini mungkin dia mau basa-basi tapi basi. Bahasanya hilang dari basi. Aduh. Tapi kita mencoba untuk memberikan terbaik lah. Menjelaskan ternyata Subuh Salam itu nggak seperti itu, dan misalnya mau lebih tahu lagi, ayo main bareng kita ke Subuh Salam. Ini ciri khas OGUT, mau menjelaskan. Kalau kita mana ada, gitu ditanya udah terserah kau lah, udah selesai. Tugas kita tuh. Habis itu ini, tadi kan kita bahas ada tadi keluar kata-kata tentang apa tadi wisata. Ya. Masalah wisata di Subuh Salam nih, kira-kira apa aja yang perlu kita tingkatkan atau kita kembangkan untuk masyarakat luar tahu kalau Subuh Salam ini punya potensi untuk daerah wisata. Sebenarnya kalau berdasarkan juga dari keputusan SK Kemenparekraf ya Bang, bahwasanya yang dikatakan suatu wisata yang layak itu ketika sudah menerapkan Sabta Pesona namanya. Kalau ada itu? Yang dimana Sabta Pesona kan ada 7 unsur tuh Bang. ATBSRK, aman, tertib, bersih, indah, sejuk, ramah, dan kenangan. Nah, jikalau dari 7 unsur itu sudah diterapkan, maka akan membuat dari 7 unsur tadi ada ramah kan. Ada sebagian wisata di Subuh Salam nggak ada itu yang 7 itu. Paling ada dapat 2 dan 3 itu kayak mana itu? Oke, saya jelaskan dulu yang 7 tadi. Oh, harus dong. Oke, lanjut dulu. Soalnya aku masih penasaran yang tadi. Boros kali presenter. Enggak, aku penasaran orangnya kalau udah keluar kayak gitu kan. Soalnya banyak kan wisata itu penuh semua. Jadi gimana? Oke, lanjut. Jadi 7 akronim tadi, ATBSK tadi. Nah, sebenarnya dikatakan wisata itu layak dijadikan wisata kan sudah menerapkan 7 unsur tadi Bang. Sedangkan di Subuh Salam kita lihat mungkin hanya baru 2-3 unsur aja yang terpenuhi. Nah, itu sebetulnya tugas kita sebagai kaum muda, tugas juga masyarakat setempat dan juga tugas dari pihak pemerintahannya untuk bisa melengkapi tugas itu Bang. Contohnya, hal yang paling mendasar adalah bagaimana caranya menuju wisata itu. Aksesnya. Jadi ketidaknyamanan kan Bang. Maksudnya ke sana ketidaknyamanan. Tapi kan itu menjadi poin paling penting, poin paling menarik sebenarnya kalau nggak ada akses. Itu kan sebenarnya jadi potensi wisata juga untuk akses tadi. Iya, tapi kan lebih ke arah wisata ini kan untuk semua kalangan masyarakat, kalangan umur. Bayangkan aja misalnya kalau misalnya nggak aman kayak jalannya nggak bisa dijalani oleh anak-anak gitu. Jadi kan nggak bisa family time bareng Bang. Untuk wisata gitu. Makanya biar semua kalangan gender dan juga umur bisa masuk, makanya 7 unsur itu bisa diterapkan. Tapi dilihat dari perkembangan Subuh Salam wisatanya, pelan-pelan udah masuk mengarah ke sana Bang. Progresnya pelan-pelan. Yang penting pasti kan. Ups, apa tuh? Iklan. Ada iklan rupanya dulu. Kirain. Itu apa? Ada produk masuk tadi nggak? Enggak. Oh, kira ada produk baru masuk kan? Mana tahu kita dapat. Ini wisata yang paling berpotensi lah. Apaan kira-kira? Mungkin Uti? Kami sih lebih ngembangin air terjun Soraya, karena
Air terjun itu yang dipresentasikan waktu di provinsi kemarin bang. Enggak, bentar, air terjun Soraya yang di mana nih? Saya kurang tahu juga. Yang di Sultan Daulat. Oh, Sultan Daulat. Oh. Kamu pernah ke Sultan Daulat? Pernah, tapi nggak tahu nama air terjunnya nggak tahu. Soalnya pernah ke Namanya sana. air terjun Oh, Soraya. itu ya. Gambarnya udah pernah lihat bang? Gambarnya udah. Nah itu yang Pernah kesana, udah dipresentasikan juga. di Agaminong kemarin. Jadi ada salah satu daerah nanya kan bang, Subul Salam masuk ya ke dalam bahan ini apa? Bahan Editing di dalam promosi itu. wisata Aceh. Subul Salam masuk itu air terjunnya kok cantik gitu dibilang kan. Terus saya jelasin di balik air terjun itu ada bunga anggrek loh gitu. Jadi kalau lagi musim, kalau wisatawan beruntung Nggak usah teknis sekali, Itu- santai aja. itu bisa ngelihat apa bunga anggreknya. Bunga anggreknya. Habis Jadi itu. kami lebih pengen ngembangin potensi wisata air terjun yang di Sultan Daulat. Oh, Air di situ. terjun Soraya. Itu yang utama ya. Lagi Subul Salam kan slogannya apa bang? Kalau bang tahu. Saya katakan slogannya itu. Oke. Nah, slogan wisatanya? Kalau wisatanya nggak pernah tahu tuh. 1001 air terjun kan? 1001 air Oh, terjun. ada itu slogannya. Iya, 1001 air terjun. Itu Jadi nambah yang ilmu tahu juga tuh, nambah ilmu kan soalnya banyak para apatis ini. Apatis, contoh kami ini kan ada apatis. Hah? Kelompok apatis ada. Apa itu bang? Arti apatis? Apatis itu Gerakan? orang-orang yang nggak peduli sebenarnya. Oh, Itu oke. tapi kami ada slogannya. Apa itu, Bang? Kami bukan yang nggak peduli, tapi kami punya cara sendiri. Bukan nggak peduli, tapi ada cara sendiri. Nah, di situ dia. Kan dari apatis ini kan banyak yang nggak tahu apa slogan wisata Subul Salam. Padahal pun nggak peduli apa ada wisata Subul Salam apa enggak. Makanya itu aja. salah satu tugas kami bang. Itu membantu tadi ya. Mengorasikan ke masyarakat Subul Salam. Kira-kira yang kalau misalnya wisata kuliner ada yang menarik nggak di Subul Salam nih yang perlu kita kulik, yang perlu kita naikkan untuk menarik perhatian masyarakat? Soalnya dulu ada tuh kira-kira kalau mahasiswa kan pulang mau balik, kalau daerah lain ada bawa misalnya apa pisang sale segala macam. Kalau Subul Salam dulu sering diejek gini, apa namanya, manisan sawit. Nah itu ada, serius itu ada tuh manisan sawit. Yang mana tuh? Kamu pernah makan? Belum pernah makan, itu kan cuma apa namanya, Iya. cuma pembanding kuliner aja. Kalau di misalnya dari Tangsi Sare kalau di Sare nanti ada ubi kan. Pas Subul Salam datang nanti gimana, ada manisan sawitnya. Nah itu kira-kira apa itu potensi kuliner Subul Salam ini yang khas, ciri khas Subul Salam? Oke, Uti mungkin tahu apa yang dijelaskan, mungkin si Uti kan ini kan Uti biasanya lebih tahu tentang itu kan. Oke juga pasti tahu. Oh, oke pasti tahu. Tapi lebih enak nanya Uti dong. Subul Salam kan banyak itu makanannya. Jadi saya lebih ke untuk pribadi ya, saya lebih suka minuman godek. Oke, pernah cobain minuman godek? Ada yang tahu godek di sini? Apa tuh? Kayaknya kelompok kami ini satu yang tahu nama. Pernah cobain? Kayaknya harus kita minum bareng nih. Mungkin kami pernah minum, tapi nggak tahu nama. Itu bentuknya gimana bentuknya? Itu Masih ada minuman airnya. godek. Masih ada airnya. Ya kalau air ya tahu. Minuman cairan lah, liquid kan minuman. Sagu tahu? Sagu tahu. Sagu, terus nanti dikukus sagunya, habis itu dicampur pakai air santan. Itu apa namanya ya? Ada nama lainnya itu. Apa? Itu godek. Cendol. Bukan cendol, ada namanya. Aduh, lupa aku. Susah kali aku namanya. Apa namanya? Nanti lah kalau ingat. Nanti kalau kesempatan kita bisa. Soalnya bukan jadinya bukan minuman. Soalnya sagunya itu kan dikecil-kecilin kan, udah jadi kayak cendol bentuknya kan. Iya. Nah itu ada namanya di daerah lain. Dia udah pernah minum kayaknya bang. Di daerah lain bukan Subul Salam, di daerah lain udah tahu itu, tapi nggak tahu nama, lupa namanya. Nanti Mungkin sama wujud beda rasa. Iya, mungkin beda rasa. pakai santan juga kan? Pakai. Ya sama aja lah. Beda santan Subul Salam sama. Oh iya. Senyuman Subul Salam pun beda sama Nah, senyuman itu. yang lain, gimana lagi santannya? Waduh. Santannya masih beda bang. Oke, yang lain? Nanti Oge bisa temukan ini minumannya di samping rumah Bapak Wakil Wali Kota, Pak Salmaja. Pak Salmaja. Di dekat simpang. Ada. Kan alumni simpang kiri kan? SMA satu simpang kiri. Betul, dekat-dekat situ. Pasti tahu lah. Pasti SMA tahu satu lah. simpang kiri. Ditembak aku hari ini, aduh. Nampak kali aku nggak pernah jalan lagi Subul Salam. Kakak tingkat rupanya ini loh. Dia kan alumni SMA 1 loh. Sama lah. Sama. Paling tinggi. Iya. Ini Gitulah.
Mau ngomong live susah dekat kok bang, nanti dari SMA 1 belok kanan. Iya, pokoknya di samping itulah dia kan. Itu. Dekat fotokopi dulu, fotokopi sekarang jual baju situ ya. Itu sebelah kiri bang, sebelah kanan. Oh, sebelah kanan sana ya. Pokoknya samping rumah. Ada sebelum pesantren itu, depan pesantren itu lah ya kira-kira kan. Udah jadi Google Map rupanya. Pagi udah buka ibu tuh. Oke, kita coba kalau makanannya. Makanannya ada gelabah manuk. Oh, gelabah. Udah pernah cobain? Itu yang dari apa kan? Yang penting ada manuknya lah bang. Pokoknya ada ayamnya, habis itu campur sama simbolingnya segala macam itu kan. Kok aku tahu semua ya, apa ini? Kan harus usaha lah, wajib tahu. Iya, wajib. Kan yang lain ada yang lain yang lebih menarik. Yang lebih menarik lagi. Itu yang dimotong tuh ada tuh ikan bakarnya, sambal apa namanya itu? Sambal tuba tuh. Sebenarnya kalau sambal tuba itu ada barang pakar daerah Sumatera sih. Iya. Oh, itu masuk ke Sumatera. bukan suku salam ya? Tapi itu enak sih. Enak. Mie runding nggak termasuk potensi? Iya, mie runding itu ada nanya tuh penggemar mie runding tuh. Gimana kalau mie runding tuh? Kalau mie runding juga menarik, tapi mie runding biasanya orang temukan di runding gitu. Ya, tapi kan runding kan daerah Suku Salam juga. Biasanya kan masyarakat pusat kotanya lebih nyari ke runding karena kan kayak asli dari runding. Oh berarti nggak ada di Suku Salam yang jualannya. Di Suku Salam bisa disajikan sama ibu rumah tangga juga. Cuman kan cara penyajiannya beda sama orang asli dari runding gitu. Sambal tuk-tuk kali yang suka sambal. Karena Sumatera biasanya sambal tuk-tuk sambal mana tuh? Baru dengar aku nih. Sambal tuk-tuk. Jadi ada ikan nih bang. Ikan Nah ikan ya. Kenapa ada suara tuk-tuk? Karena ikan ini yang sudah diasapin atau digoreng juga bisa dituk-tuk. Dituk itu kayak ditotok di bagian talenan dari batu gitu bang. Ditambah bumbu-bumbu seperti bumbu basic lah, garlic, bawang merah, garam, penyedap rasa dikit sama cabai rawit dikit. Baru dengar. Ya udah dituk-tuk. Jadi ada bunyi. Jadi tuk-tuknya kayak gitu. Tapi kayaknya pernah makan tapi nggak tahu nama. Kayaknya abang udah semua makan kayaknya. Paling namanya aja. Itu lah cuma nggak tahu nama aja kayaknya ya. Yang lain mungkin ada. Itu yang simboling bakar itu apa segala macam. Simboling bakar. Ada simboling bakar ya? Gimana? Referensi makananku kok nggak ada yang tahu sih. Sebenarnya gini, PR kita itu sebenarnya di Suku Salam kan sudah banyak nih kumpulan dari jenis minuman sama makanan. Nah, ketika orang luar datang ke Suku Salam, mereka bingung untuk menemukannya di mana. Soalnya nggak ada kafe yang jual khusus makanan Suku Salam di Suku Salam. Jadi misalnya kayak ada tamu nih, dia pengen kayak contohnya di Padang, datang ke Padang. Aku pengen makan khas Padang, udah ada rumah makan Padang yang di situ kan. Kalau itu nggak usah ke Padang. Misalnya di mana-mana ada. Itu kosan aja udah ada tuh. Misalnya mau ke Aceh mana, aku pengen rasain sate matang. Ya udah ada jual sate matang di kafenya. Matang lah Bigi ya. Datang ke Suku Salam, aku pengen gelabah manuk. Di mana jual gelabah manuk yang di kafe? Nah itu dia, ada, kan? Makanan khas Suku Salam itu nggak ada yang nampak di Suku Salam ini. Maka dari itu adalah peran generasi muda. Kan sekarang milenial suka berwirausaha kan. Wirausaha ya. Jadi berpeluang bisnis banget bagi teman-teman semuanya yang mau buka kuliner baru di Suku Salam. Iya, soalnya itu belum ada kan? Wujud istilahnya kayak mengembangkan wisata kuliner Suku Salam sekaligus dia berbisnis di situ. Ini pertanyaannya, gimana membuat orang tertarik kepada kuliner itu? Soalnya kan sekarang lebih tertarik kepada makanan modern ya. Kayak apa tuh yang ayam yang apa tuh ayam apa bang? Ayam lepas. Tak tahu nama ayamnya itu, pokoknya ayam itu nanti sebut merek kan. Yang ayam-ayaman itu kan banyak. Ayam tepung. Ayam tepung, pokoknya ayam-ayam lah, masakan ayam-ayam itu kan. Nanti kita sebut susah. Kita sebut aja. Mana tahu masuk nanti kan. Kapan lagi kan ada Wong Solo masuk sini kan? Oke. Orang itu kan sekarang kita lihat lebih mendominasi daripada makanan-makanan lokal. Soalnya makanan lokal Suku Salam ini jarang terlihat. Paling kalau minggu lah ada miso, lontong gitu aja. Gimana cara dari duta wisata nih, Oge Uti kan, gimana cara untuk mendongkrak agar makanan khas Suku Salam ini menjadi menarik di kalangan masyarakat Suku Salam dulu lah, nggak usah lah begitu jauh gitu. Oke. Sebenarnya PR utama ada kenapa nggak menarik karena nggak ada barangnya. Itu yang nggak menarik. Ketika barangnya sudah ada di kafe atau dijual di masyarakat, maka itu akan menjadi menarik. Nah, PR selanjutnya ketika sudah ada poin menarik, gimana caranya biar bisa lebih menarik dan juga bisa membuat kompetitor itu semakin goyah. Ternyata makan Suku Salam juga bisa berkompetisi dengan ayam geprek ya gitu. Nah, kita bisa nambahkan inovasi di situ. Inovasi apa? Mungkin dari cara penyajiannya, cara lokasi tempat penjualannya yang dalam hal etnisnya berbau dengan ya ada suara nuansa etnis Suku Salam lah dalam penyajian di kafenya gitu. Gimana tuh suara etnis Suku Salam? Aku penasaran tuh. Ketika tinggal di Malang itu kan, Bang. Ada namanya di sana spesial sambal. Sebenarnya sambalnya biasa aja. Tapi kafenya itu dia membawa nuansa Jawa Tengah dengan ada suara angklung, suara musik nyinden, dengan ada
temanya itu berupa kayu-kayu gitu bang. Jadi membuat wisata yang kita kangen banget dengan desa, penat kerja di situ bisa sambil makan kayak gitu dengan suasana baru. Nah, bisa aja dengan cara adanya kafe jual makanan khas Subuh Salam dibuat dengan suasananya budaya Subuh Salam. Berarti kayak rumah makan Sunda lah ya. Ya kurang lebihnya kayak gitu. Pernah ke rumah makan Sunda kan kayak gitu suasananya kan ada dibuat airnya gitu biar kayak di sawah. Misalnya ya, kadang kan kita capek kerja kan bang. Jadi dia pengen lebih ke arah healingnya itu lebih ke arah kayak ke pedesaan, lebih ke arah sunyi gitu, lebih ke arah heritage gitu, adem-adem. Jadi bisa dibuat kayak gitu. Nah mungkin ya itu peluang bisnis nih untuk teman-teman yang berbisnis. Iya itu peluang bisnis sih. Mungkin apa nanti mau bikin bisnis kayak di situ. Soalnya tadi referensi makanan udah banyak kan. Kalau makanan banyak, tinggal paling kami kan suka makan aja sini. Pasukan di sini kan badannya yang kecil makannya banyak semua. Nah biasanya yang katanya keren itu kan bang, kerja sesuai dengan hobi. Iya kerja sesuai dengan hobi. Karena hobi makan, ya udah usaha kuliner. Tapi kan ada terbebani. Udah ada Nek Carlos, kita nggak lagi ya. Nek Carlos beda gaya bang. Mungkin Bang Titin beda gaya sama siapa gitu kan? Nyebut nama dia. Salah. Nyebut nama dia. Biasanya aku nggak pernah ada nama di sini kan. Disebut nama bahaya. Tadi ngomongnya Utinela. Aduh. Kayak kita belum kenal sama hostnya. Siapa? Karena kami di sini atas nama lembaga, jadi nggak ada pakai nama. Nggak ada nama. Jadi di sini nama itu nggak dipakai. Ya nama kerennya apa nih bang? Jadi kami coba pakai sini Subuh Salam Corner. Jadi gitulah, nggak ada nama perorangan nggak ada. Oh panggil Oge aja. Oge Corner. Pas lah kalian manggil Oge nggak apa-apa kan? Oke Oge Corner. Aduh, jarang-jarang dapat tamu kayak gini. Aduh. Ini apa lagi ya? Wisata religi. Oh ya wisata religi. Itu wisata religi gimana perkembangan di Subuh Salam? Wisata religi mana yang perlu ditingkatkan? Oh wisata religi itu kan di Subuh Salam yang terkenal ada 2, Makam Syekh sama Masjid Agung. Udah masuk wisata religi juga Masjid Agung nih, yang baru. Karena Masjid Agung ini aksesnya lebih mudah kan di tengah pusat kota. Sementara Makam Syekh Jafan Suri membutuhkan sekitar 15 menit ya, Oke. 15 sampai 20 menit lah dari Subuh Salam berangkat. Nah, jadi jauh 30 menit agak jauh. Iya, jauh dari pusat kota. Kalau Masjid Agung sementara kan lagi masuk pembangunan. Nah, jadi mungkin Makam Syekh sekarang lagi jadi sorotan wisata religi pertama di Subuh Salam. Gek sendiri tahu Syekh Hamzah Pansuri itu siapa? Oh itu tahu tapi nggak mau menceritakan sih. Soalnya kemarin udah buat penelitian di sana kan. Lebih keren banget nih kalau misalnya hasil penelitiannya di publish. Soalnya penelitian kami itu kan harus dirahasiakan untuk sementara. Sebenarnya penelitian yang bagus itu kan ketika bermanfaat ke masyarakat di publish hasilnya. Itu kan untuk masyarakat. Soalnya kalau ini dipublish untuk masyarakat nanti terjadi sesuatu nanti. Oh berarti takutnya ada konflik. Soalnya kemarin gini, ini kalau pembicaraan kita ini mengarah ke pertanyaan berikutnya. Sebenarnya tuh kayak gini. Oke, lanjut enggak apa-apa. Saya basically kan bidang pendidikan kan. Oke, lanjut aja. S2 lebih ngerucut ke bidang penelitian riset. Karena tadi Oke bilang penelitian di bidang religi yaitu di Makam Syekh Hamzah Pansuri. Yang saya tahu kok misalnya penelitian kami itu bukan di bidang religi. Di makamnya. Lebih itu masuk objek dari apa namanya kemarin lupa aku lagi ya, HCP-nya. Konservasi apa namanya, lupa aku lagi namanya. Itu kan kami lebih kemanfaatan makam itu untuk masyarakat sekitar, lebih ke situ penelitian kemarin. Pertanyaannya sebenarnya ini mengarah lagi ke kalian. Kan masyarakat sekitar itu terhadap makam kan sekarang kan live nih enggak? Udah mati kan? Terus. Harus kutahan semua ngomongan ini, aduh. Lanjut. Gini lah. Ini kan di makam itu kan nggak ada penjual oleh-oleh. Jadi OGUT itu pernah nggak memberi penyuluhan kepada masyarakat sekitar tentang potensi ekonomi di daerah makam itu? Untuk penyuluhan itu ya sejauh ini karena kita juga baru dinobatkan berapa minggu ya? Itu baru dinobatkan 4 sampai 5 minggu. Ya kan? Dan juga kita basically-nya anak rantau, saya juga dulu baru nyampe ke Subuh Salam kan. Jadi dan juga untuk itu kita belum, tapi akan. Karena kita juga punya berbagai program kerja kan, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang ke depannya. Ini kan baru 5 minggu ya. Sebelumnya gimana? Tahu nggak sebelumnya ada program untuk masalah makam itu atau masalah tempat wisata yang lain dari OGUT yang sebelumnya?
Yang kita tahu itu bahwasanya di berbagai wisata kayak lebih ke wisatanya sih bang, kayak wisata alamnya. Oh, wisata alam. Nah, jadi memang ada sebuah advokasi agar masyarakat di sana bisa berkembang ekonomi kreatif dan juga UMKM-nya di situ. Gimana cara masyarakat di sana berpartisipasi untuk meningkatkan value dari wisata itu? Dengan cara apa? Di sekitaran wisata itu adanya makanan-makanan khas yang dijual atau adanya kafe-kafe kecil biar para pengunjung atau para wisatawan datang ke situ lebih nyaman. Dan masuknya adalah unsur kalau netizen lah mau ngelihat hasil kerja di mana biasanya nengok itu? Kerja apa tuh bang? Hasil kerja dari misalnya OGUT ini ada misalnya dari di publikasinya di mana? Nah, hasil kerja dari OGUT sih kita bisa lihat ya bang, dari acara Agam Inong kami berdua masuk dalam 10 top 10 di Agam Inong, dan Agam Andika sendiri masuk ke kategori Agam Berbakat. Nah, itu merupakan salah satu kerja bukti kami yang dapat mengharumkan nama Kota Subuh Salam. Itu merupakan kerja pertama kami. Bentar, itu bukannya kompetisi? Enggak, tapi itu kan kami lebih mengharumkan nama Kota Subuh Salam. Itu salah satu kerja yang dapat kami buktikan bahwa kami berdua mampu masuk ke dalam top 10 dalam Agam Inong se-Provinsi Aceh. Jadi itu kayak istilahnya menggambarkan bahwasanya kita ini adalah wujud perwakilan kualitas pemuda-pemudi Subuh Salam. Oh, ternyata kualitas pemuda-pemudi Subuh Salam bisa dipertimbangkan ya dibandingkan dengan Aceh-Aceh lainnya. Itu satu yang pertama. Itu mungkin langkah yang awalnya sih, kita baru terjun ke dunia. Enggak, kalau itu kan misalnya orang bisa mikir tuh itu kan cuma kompetisi untuk mereka. Tapi kan kami bawa nama Kota Subuh Salam. Iya, itu membawa Kota Subuh Salam. Itu kan untuk kompetisi, membawa duta Kota Subuh Salam kan. Yang jadi pertanyaan masyarakat sekarang itu peran kalian di masyarakatnya ini. Oke. Peran kita untuk sekarang, mungkin teman-teman di sini yang belum tahu Instagram kita bisa di-follow aja. Silakan. Follow Instagram kita OGUT, dan kita juga baru ada YouTube channel namanya OGUT Serika, nanti bisa di subscribe ya, silakan. Nanti ada muncul. Secepatnya konten-konten kita di YouTube akan kita up, tapi kalau yang lebih spesifiknya itu bisa dilihat aja di sorotan dan juga di feed maupun reels dari Instagram OGUT. Oke, jangan lupa tuh. Jangan lupa. Dan misalnya kalau mau follow Instagram kita berdua juga boleh. Andika juga Naila Putri Baizura. Silahkan tuh. Kalau Subuh Salam Corner nggak usah ya. Nah, Subuh Salam Corner juga boleh. Nggak usah. Jangan. Bahaya. Kalau kami makin banyak nanti makin bahaya kami jadinya. Oke, gimana yang tadi? Lanjut. Yang tadi untuk yang apa sih pertanyaan apa? Aduh. Ini peran kalian di masyarakat. Gimana peran kalian di masyarakat? Gimana? Ya, peran kami untuk masyarakat sih pastinya dalam jangka panjang ini ya bang. Jangka panjang, oke. Jangka panjang kami mau buat seperti festival budaya gitu, lebih ke pentas seni. Oh, pensi. Nah, jadi kami sembari buat ajang pentas seni, kami mau ngenalin budaya juga. Nah, ngenalin budaya, dan dari acara itu masyarakat bisa nilai acara ini siapa sih penggeraknya gitu, acara ini siapa sih yang ngadain gitu. Nah, ini maaf nih ya, harus minta maaf lagi. Ini jangka panjang sih bang. Kok susah kali aku nanya sekarang ini. Gini, kalau itu kan orang-orang biasa kan bisa juga buat. Ya, tapi organisasi biasa atas nama OGUT. Nah, kan masyarakat kan mau tahu peran OGUT itu di dalam masyarakat apa aja. Kami ingin berkecimpung ke dalam membuat acara gitu bang. Selain itu kami juga mampu mempromosikan wisata. Itu di poinnya situ, di mempromosikan wisata itu. Gimana peran OGUT itu dalam mempromosikan wisata? Sembari apa kata lainnya ya? Ada kata lain sembari? Sambilan nyambi. Merangkul masyarakatnya. Itu melalui promosi kan kita sambil mengajak nih bang, mengajak masyarakat. Nah, terutamanya juga masyarakat luar. Nah, kalau bukan masyarakat Kota Subuh Salam sendiri yang datang ke wisata kita, siapa lagi gitu. Jadi dengan acara promosi itu lebih menaikkan tingkat potensi wisata Kota Subuh Salam. Nah, pribadi saya sendiri dari Instagram saya, postingan saya air terjun SKPC, nah itu masih banyak yang belum berkunjung bang. Nah di situ orang mana tuh yang belum berkunjung di SKPC itu? Kebanyakan juga orang Penanggalan bang. Nah susah. Jadi melalui promosi juga masyarakat jadi tahu gitu. Masyarakat jadi kayak wah ini ya salah satu gitu. Nah jangka panjangnya juga OGUT akan mengenalkan wisata yang lebih unggul lagi sih bang, kayak wisata alam yang di Sultan Daulat, yang di Longkip, atau mungkin dari 5 kecamatan. Kami akan mengunjungi wisata tersebut biar masyarakat menarik untuk mengunjungi kan. Selain itu juga sebenarnya kan karena kita di bawah naungan Dispora Parek bang. Oh, di bawah naungan. Jadi bawah naungan Dispora Parek kan.
Jadi setiap ada acara agenda dari setiap kedinasan kantor maupun dari kepolisian di Subuh Salam, ketika ada tuan rumah datang, kita sebagai cerminan untuk menyambut mereka. Dengan bagaimana cara cerminannya adalah dengan mempresentasikan bahwasanya kita menggunakan baju adat khas Subuh Salam. Itu yang secara spesifiknya dan mendasar banget sih. Yang kedua, ya benar kata Tinela, promosi sebenarnya sebagai tanggung jawab semua masyarakat Subuh Salam, dan khususnya kita sebagai duta wisata kan, namanya wisata, jadi kita bagaimana caranya aktor untuk mempromosikan itu ke masyarakat. Nah selanjutnya juga jangka panjang, ya benar, kita ingin membuat suatu agenda acara kayak seperti festival kebudayaan tadi, dan harapannya apa yang kami lakukan perwakilan dari OGOT ini bisa berdampak ke masyarakat, dan juga harapannya karena kita basically-nya dari background anak milenials, pemuda. Nah harapannya apa yang kita lakukan dampak positif bisa memberikan inspirasi lah ke masyarakat setempat. Menarik juga, tapi nggak usah lah ya pertanyaan dari netizen, lebih ganas nanti pertanyaannya bahaya. Nggak usah ya. Mungkin ini media yang tepat kan bagi teman-teman yang masih kepo apa sih? Enggak, kalau netizen nanya agak bahaya sih sebenarnya. Tapi sebenarnya tergantung hostnya sih, bisa filter atau enggak kan. Sebenarnya saya juga tertarik dengan pertanyaannya. Kalau misalnya itu bisa pertanyaan saya tertarik mendukung dari channel YouTube ini dan nggak membawa keributan, it's no problem. Itu yang dicari sebenarnya. Aduh, sukanya panas-panas ternyata ya. Ini kan banyak yang nanya fungsi dari OGOT itu apa sih? Selain yang kalian udah jelaskan tadi kan. Ini fungsi apa namanya ya? Fungsi lebih konkret. Soalnya kebanyakan orang tuh ngelihat OGOT ini kayak apa, simbol aja. Simbol. Apa betul cuma simbol aja? Ini OGOT yang langsung jawab. Soalnya nanti kalau yang lain yang jawab agak susah tuh. Gimana tanggapan OGOT? Apa betul OGOT ini cuma simbol aja? Itu kan pertanyaan netizen. Iya kan, itu pertanyaan netizen. Itu udah dihaluskan, itu udah paling halus bahasanya, itu udah paling halus. Soalnya lebih kasar aja. Konotasi simbol dengan ikon itu sama sih, bersama. Idiom kan. Nah sebenarnya kita ini sebagai simbol benar. Simbol pemuda-pemudi yang berkualitas dari kota Subuh Salam. Atau perwakilannya. Itu simbolnya. Secara simbolisnya kita memang mewakili dari Dispora Par sebagai ujung tombak perwakilan kota Subuh Salam terkait wisata, kebudayaan. Istilahnya orang luar datang ke Subuh Salam bingung apa sih Subuh Salam ini, ya udah jangan bingung-bingung, yuk main ke sama OGOT gitu. Jadi kita bisa mempresentasikan dan juga mengajak orang luar, bahkan juga orang Subuh Salam main bareng gitu terkait wisatanya. Dan lebih ke ininya, OGOT itu nggak berdiri sendiri. OGOT lebih berdasarkan sama naungan dari Dispora Par. Jadi OGOT nggak berdiri sendiri. Dan juga kita di sini istilahnya bekerja secara kekeluargaan sih, bukan secara individualis. Jadi ada perkumpulan namanya OGOT Serikat. Jadi di sana ada perkumpulan dari alumni-alumni OGOT sebelumnya, dan juga OGOT yang sedang menjabat sini, karena kan jabatannya setahun ya. Kalau misalnya nggak ada halangan ya setahun berdasarkan SK-nya begitu. Nah kita bisa bekerja bareng-bareng di sana, bisa apa yang kiranya kita kerjakan ke depannya, bisa saling bertukar pikiran, dan juga bisa bareng-bareng untuk bergerak. Intinya adalah untuk mendukung Subuh Salam lebih baik. Untuk mendukung Subuh Salam yang lebih baik di bidang pariwisata, kebudayaan, dan juga sebagai kaum milenial. Kayaknya cukup sampai situ aja ya, udah lebih baik Subuh Salam. Ini deh menurut kalian terakhir nih, pertanyaan terakhir. Panjang juga udah, kita udah hampir 40 menit lebih kan. Oh iya. Hampir 40 menit. Kalau mau minum silakan minum kan. Ya minum terus. Tapi hostnya kali minum gimana nih? Enggak apa-apa, hostnya udah bersiap minum tadi. Enggak apa. Enggak apa-apa lagi. Apalagi puasa. Puasa Senin Kamis nih. Kamis ya. Izin ya. Iya lanjut. Berat. Simpan aja pertanyaannya, satu aja ya. Nih pertanyaan terakhir nih untuk Oge dan Uti. Apa arti Subuh Salam untuk kalian? Dari Uti dulu lah. Arti Subuh Salam bagi saya, Subuh Salam merupakan kota bungsu seprovinsi Aceh. Namun dari kata kota bungsu itu tidak menjadi tolak ukur bagi pemuda Subuh Salam. Nah kita juga tahu pemuda kota Subuh Salam yang sampai saat ini mengukir prestasi karya mereka di kancah nasional, internasional, bahkan daerah-daerah luar juga tahu potensi-potensi Subuh Salam seperti apa. Jadi dari kata kota bungsu itu tidak menjadi tolak ukur untuk Subuh Salam berkreativitas. Oke, dari Oge. Definisi Subuh Salam menurut apa saya. Apa arti Subuh Salam menurut Anda? Definisi Subuh Salam adalah menurut saya sendiri nih. Iya. Dari pola pikir saya sendiri. Iya. Adalah sebuah rumah
sebuah rumah untuk mengabdi, sebuah rumah untuk pulang, dan juga sebuah rumah untuk menebar kemanfaatan, serta sebuah rumah untuk memberikan imbalan yang saya pelajari di luar untuk memberikannya kembali kepada masyarakat Subuh Salam. Oke, Subuh Salam adalah rumah, tempat pulang, tempat bercengkrama dengan keluarga. Kami dari Subuh Salam Corner, sampai jumpa lagi.